Saya Yusuf Mansur, senang banget nih dapat tugas dari Bang Zaki, Bang Miftah, ya untuk bertukar pikiran dengan Kalapak semua, ya, dan kawan-kawan Bukalapak di webinar ini dengan topik berkah usaha. Gini ya, pernah nggak kawan-kawan mendapati kondisi kayak gini? Ini warung sepi nih, sepi gitu. Hah? Terus datang nih satu orang, ya, datang satu orang. Habis itu sih nggak lama itu orang-orang tuh kemudian pada apa namanya, pada ikut datang, ikut kemudian ikut makan sehingga rame. Nah, ini yang membuat kemudian kita belajar pertama ini bahwa oh ini nih mungkin ini nih orang ini barkah. Kira-kira gitu. Ini buat ngawalin ya, buat kepikiran. Ini buat kawan-kawan yang baru hadir. Ini ada yang salam buat Mi Maimunah. Iya, dari Bibi Yulianti. Dari Brebes. Farida, Ustaz favorit. Wih, tersanjung gitu. Tersanjung 12. Medan hadir, salam kenal semuanya. Oke. Jadi berkah tuh kira-kira kayak gitu. Orang itu tuh penuh berkah gitu. Ya, dia datang, rezeki si warung jadi banyak. Atau misalkan teman-teman punya anak gitu ya. Nah begitu punya anak, keberkahan tuh datang gitu. Yang beginilah, yang begitulah, ini anak ini bawa berkah. Nah, karena bisa jadi ketika bikinannya anak, si suami atau istri atau si ayah dan ibunya ini kerjaannya doa, ngaji gitu. Nah, saya senang banget nih bisa bareng-bareng sama komunitas Bukalapak. Kalau sebutannya Bukalapak apa? Orang yang pada jualan, beli pelapak. Nah, saya juga pelapak juga nih. Saya jualan loh di Bukalapak, alhamdulillah. Tapi belum di-upgrade nih, belum di premium. Insyaallah deh ya. Iya. Nah, terus kita bahkan ya saya pernah kenal dan akrab dengan satu orang yang penuh keberkahan. Dia tuh ya di mana-mana membawa keceriaan, di mana-mana membawa pada persahabatan, di mana-mana membawa pada persaudaraan, di mana-mana membawa kepada kegembiraan, ya, harapan, sukacita. Namanya almarhum Haji Damanhuri. Ini orang berkahnya bukan main. Di mana dia ada, makanan ngikut. Di mana dia ada, minuman banyak. Di mana dia ada, kue-kue kayaknya nggak pernah ada putusnya tuh dari Allah Subhanahu Wa Taala rezeki. Nah, sampai suatu saat saya menulis ya bahwa subhanallah, ternyata orang yang berkah itu meninggalnya aja masih berkah. Ya. Meninggalnya aja nih masih berkah. Dari mana judulnya? Begitu dia meninggal dunia nih, subhanallah, sekolahan yang dia pimpin punya rumah tahfiz. Ya. Komitmen dari kampung, ya, satu kampung Tulang Kuning apa nama desa. Kemudian meninggalnya dia, kemudian membawa kepada haji buat 5 anggota keluarganya. Buat istrinya, kemudian 3 almarhum anaknya, satu lagi siapa gitu, 4 atau 5 gitu. Coba ya, orang udah meninggal itu, masih berkahnya tuh masih ada gitu. Kemudian anaknya yang paling gede, sebab dengan izin Allah dia ngafal Quran, alhamdulillah dapat beasiswa malah sampai ke Mesir. Kayak gitu tuh. Kan ada orang sebaliknya, udah mati aja masih bawa sial. Coba mikir nggak? Ada nggak orang kayak begitu? Udah matinya masih bawa sial. Orang tua masih dikejar repot. Udah hidupnya orang tua pusing, matinya orang tua masih pada pusing. Kalau bisa kita kayak Haji Daman gitu. Meninggalnya aja masih ngasih rezeki dengan izin Allah lah ya, nih kalimatnya. Masih ngasih makan dengan izin Allah ya. Tanda petik nih kalimat yang ditemputin, ntar gue salah.
Kenapa? Karena sebab ketika di hidupnya dia menempuh jalan-jalan yang disebut dengan jalan-jalan keberkahan. Nah, gue demen lah ngaji Bukalapak nih. Kalau perlu nih ya, teman-teman saya ini saya nggak suruh pulang. Jadi di sini aja. Alhamdulillah. Ini juga salah satu jalan supaya pelapak pada barokah. Apa? Ngaji gitu. Belajar. Ngaji itu nggak mesti ngaji Quran ya. Matematika tuh ngaji juga. Lu belajar bisnis itu ngaji juga. Jangan salah. Belajar bahasa Rusia. Itu ngaji juga. Ngaji nggak mesti ngaji Quran. Nah, ketika ngaji Quran namanya ngaji Quran. Ngaji kan namanya belajar. Terus yang paling tingginya kita belajar apa coba? Rasulullah. Kita begini berkah Rasul. Berkah Rasul kita begini ya. Dari sejak beliau lahir ya. Begitu lahir kemudian Makkah ya. Ka'bah udah mendapatkan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikasih izin untuk penduduk Makkah ya, ngelihat keajaiban pertolongan Allah lewat tentara-tentaranya yang berbentuk burung ababil. Itu kan berkah. Umur-umur itu kan ngelihat keajaiban-keajaiban kayak gitu kan jarang kita. Ya kita ngelihat air laut menari gitu. Kan jarang gitu. Kita ngelihat awan yang bergulung-gulung, jarang gitu. Terus Nabi kecil ya, ketika kemudian dibawa sama Halimatus Sa'diyah, apa yang terjadi? Ketika dibawa ke kampungnya Halimatus Sa'diyah nih, ya, Muhammad kecil, Nabi Muhammad SAW barangkali masih bayi waktu itu. Apa yang terjadi? Ketika dibawa ke kampungnya, kampung yang tadinya kering, menjadi apa coba? Jadi subur. Nah, pohon yang begini, pohon korma begini. Begitu Nabi datang nih sama Halimatus Sa'diyah, pohon korma jadi jeng. Terus mendadak pada berbuah tuh. Nah, individu-individu yang kesentuh sama ajaran Nabi ikut berkah. Coba deh, coba rasain deh. Situ punya bini. Ya. Terus bini, alhamdulillah nih. Ketika si laki pergi gitu ya dagang. Atau dia main online gitu. Bininya online-nya ke atas gitu. Nah, si laki online ke bawah nih. Ke horizontal gitu, kanan kiri depan belakang. Ke pelapak-pelapak yang lain, ke pembeli-pembeli. Bini kita misalkan gitu ya, bini para pelapak nih, om dan tante, ya, bininya para om gitu ya. Ini dia online ke atas tuh salat duha. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Itu yang beli pada datang gitu. Tutup. Nah, itu dia perbuatan itu kenapa? Dia kemudian nyambung pada keberkahannya Nabi. Ya. Sebaliknya lagi nih, ada orang hebat banget beritanya begini. Kemudian masuk nih di perusahaan situ. Ya salah, begitu dia masuk, pokoknya keuangan turun. Emang nggak boleh suzon sih. Tapi bisa kita deteksi dan begitu. Kenapa? Ternyata dia melakukan perbuatan yang anti apa ya? Kalau sebalikannya apa namanya? Kebalikannya, the opposite ya. Itu bahasa Inggrisnya. Kebalikannya gitu loh. Harusnya kan dia nempuh jalan-jalan barokah. Ternyata dia nempuh jalan-jalan sial gitu. Berzina misalnya. Ya, kemudian kerjaannya ngedrak, kerjaannya apa lagi minum-minuman, ninggalin sholat, kebalikannya gitu. Makanya terjadi apa? Terjadilah ketidakberkahan. Mungkin kawan-kawan semua ya, orang Bukalapak dimanapun berada ya, suka ngerasain kan, ada kalanya kita punya duit nggak banyak gitu, ya. Tapi kok urusan terang semua gitu, urusan jalan semua gitu. Sebaliknya kawan-kawan Bukalapak juga mungkin pernah ngerasain ada suatu masa di mana gaji mungkin sampai 40 juta, 30 juta. Tapi kok aneh terjadi gitu. Saban bulan bukannya tabungan yang nambah malah kartu kredit gitu. Yang nambah kartu kredit, akhirnya sadar-sadar gitu 3 tahun utang 1 miliar. Nah, gimana ceritanya tuh? Gimana itu bisa cerita begitu tuh gimana gitu? Nah ternyata ya dia punya gaji itu nggak barokah. Apa fasa?
Ya nggak ngerti, mesti diteliti ini. Ketidakberkahannya itu di mana? Bisa jadi ketidakberkahannya itu ada di asas rizkinya. Ya secara zatiyah atau secara haliyah. Zatiyah itu memang usahanya haram gitu ya. Atau haliyah ini membuat dia menjadi kemudian bermaksiat dengan Allah. Bermaksiat pada Allah, dia durhaka. Mestinya sholat zuhur, kerjanya rapat mulu rapat. Sampai asar, lewat, apel lewat. Nah, akhirnya kemudian yang terjadi itu duit malah menjadi pukulan buat dia semua. Sederhana kan konsep soal berkah itu. Maka jadilah individu-individu yang kemudian kalau kata orang-orang Kristiani ya teman-teman Kristiani itu apa kalau kata saya suka dengar itu apa diberkati gitu ya. Jadi kamu diberkati ya gitu. Terus bawa banyak berkat gitu. Sehingga bisa dibagi-bagi sama orang lain. Nah, hidup kita tuh kalau kemudian penuh dengan keberkahan ya insya Allah keberkahan pada harta itu jatuhnya kita cukup aja. Keberkahan pada badan, kita bagi bawa badan tuh enak gitu. Pikiran tenang, nyaman. Itu kalau hidup nggak berkah, waduh. Punya rumah bagus juga ya. Mungkin bawaannya ribut aja gitu. Panas aja. Kenapa bisa jadi semennya semen yang nggak berkah. Keramik yang nggak berkah. Nah, temboknya tembok yang nggak berkah. Isi rumah yang nggak berkah. Haram semua. Ya bagaimana rumahnya menjadi rumah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, enggak bakalan jadi gitu. Hubungan, bagaimana nih supaya hubungan antar laki dan perempuan pada berkah? Gitu. Ya kalau mau hubungan itu pada berkah, jangan pegangan tangan kecuali udah direstui Allah Subhanahu wa taala. Oh nih, hampir. Oh, ini hilang lagi. Kalau begini apa? Ini putus apa ya, Pak? Enggak putus ya. Cuma di layarnya aja. Nah, saya coba baca-baca dulu nih. Komunitas Bukalapak Pantura Pemalang hadir Teguh. Ya. Om ini Assalamualaikum Jakarta Timur hadir Ustaz. Jakarta Timur ada itu tuh, ada ayam kesukaan saya tuh. Ayam apa namanya? Mat lengket apa ini? Iya. Enak bener itu. Kalender ya. Wanda. Oh enggak putus Ustaz, gelap doang. Iya, pakai lampu. Terus saya bertanya, ini naik ini gimana nih? Gak bisa ya? Pakai ini. Pakai scroll. Hah? 2 jari. Gini. Mana nih? Oh ini. Nah, ini namanya nggak tahu ya. Kalau tahu nggak nanya gua, ya kan? Ini baru pertama nih saya pakai notebook apaan nih? Mac ya? Pertama ini. Layar hitam, dari Jakarta. Mana gambarnya? Itu tak ada gambarnya. Salam dari Petren dari Cilegon. Oke. Siap. Suatu hari ada yang beli ke saya sebuah alat spare part, tapi ketika sampai tidak langsung dicoba. Setelah 3 bulan kemudian si pembeli baru komplain kalau alat tersebut tidak bisa digunakan. Bagaimana menurut hukum Islam? Apakah harus saya ganti atau dibiarkan karena sudah 3 bulan? Kalau soal fikih ini saya mesti nanya dulu ya. Kalau bisa sih pertanyaannya jangan pertanyaan fikih gitu. Kalau pertanyaan fikih saya simpen, saya tanya sama guru saya. Saya takut jawab salah gitu. Tapi kalau emang kita mau baik sama pelanggan mah ya, kalau kita mau baik sama pelanggan, ya ganti aja. Kalau emang ada rezekinya mah, insya Allah lah dari mana aja kita datang ganti ya Allah. Oke, baik, saya terusin. Itulah konsep keberkahan. Suatu saat juga saya pernah bilang, ada 2 warung nih. Ada 2 warung. Satu warung, ini bukan soal kita milih-milih sih, tapi kalau saya sih emang kerasa bedanya. Ini ada warung nasi uduk gitu ya. Emang orangnya Masya Allah gitu ya. Dia nggak bakal jualan kalau dia nggak sholat malam dulu gitu kan. Tukang nasi uduk kan jam 3 udah bangun tuh. Ya, dia pada kemudian sholat malam ya. Terus dia nggak bakalan datang ajan kecuali dia juga sholat. Yang dagang misalnya nyai ini gitu. Nyai. Terus kemudian
Orangnya juga rajin ngaji gitu. Ya, orang rajin ngaji. Terus anak cucunya juga pada rajin gitu, soleh-soleha gitu. Pada sholat, pada apa gitu. Apa yang terjadi coba? Kalau kita makan barang dagangannya dia, itu Masya Allah. Kita ikut berkah gitu. Karena kita beli makan dari warung yang memang penuh berkah. Asli itu beda itu, saya ngerasain bener itu. Ngerasain bener. Asli ngerasain bener. Ustaz, jadi waktu itu kita kalau mau beli lihat-lihat orang, ya mungkin kalau lihat-lihat orang banget sih, bukan itu juga tujuan saya ngomong. Tapi emang bedanya emang ada gitu. Bedanya emang ada. Coba ente berteman sama orang yang penuh berkah, ya. Itu ada aja kenaikan ente itu, baik naik ilmu maupun naik pengalaman. Ya. Tapi kalau ente datang berteman sama orang yang gak ada berkahnya, malah tambah dosa mulu kita. Asal ketemu dia, ada aja gitu dosa yang kita bikin itu. Nah itu kan jadi menambah gak berkah kita gitu. Bayangkan bila kemudian di rumah saudara ya terisi kemudian orang-orang dan aktivitas yang penuh dengan keberkahan. Allah. Itu rumah bisa jadi medan magnet dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira boleh juga nih kita udah mulai jawab kali ya buat yang ngomong. Ada pertanyaan bagaimana awalnya berdakwah sambil bisnis. Gini. Buat saya semua hal itu adalah satu ibadah. Oke. Kemudian dakwah. Jadi buat saya pertama apa aja itu dakwah dan bisnis. Ibadah dan dakwah. Dakwah dan ibadah, ibadah dan bisnis, bisnis dan dakwah. Apapun itu loh. Tidur aja ibadah. Kita ibadah. Ya. Terus ngaca ibadah. Kentutnya itu jadi ibadah. Ada orang kentutnya nggak ada ibadah. Kita ada ibadah buang angin. Tapi habis kita buang angin, kita wudhu. Nah, emang apa? Habis buang angin kita wudhu. Kan jadi ibadah. Coba kalau lu nggak buang angin, kan kagak dapet tuh pahala wudhu lagi. Kan jadi ibadah tuh ya. Ya kan? Apalagi gitu. Maka saya menolak kalau dikatakan Ustadz nih bisnis mulu. Nah, ya gue ibadah mulu yang bener gitu. Cuma bentuk ibadahnya apa? Bentuk ibadahnya bisnis gitu. Ustadz, nanti nyampur adukin dakwah sama bisnis. Boy, jangan lupa bos. Islam masuk Indonesia ini. Ya kan dari pebisnis. Dari pedagang. Orang-orang Indonesia zaman dulu bisa ngebedain. Ya kan? Oh ini pedagang yang satu kok. Pasal jam 12 di sholat ya. Apaan sih itu sholat? Gitu. Akhirnya diajarin. Ini sholat itu ketemu sama yang penciptakan kita. Diajarin ya. Akhirnya kemudian para pelanggan ikut sholat. Kan yang benar begitu. Ente punya barang. Ada pembeli. Janjian jam 11 siang. Oke. Kemudian pesan makanan lah tuh. Pesan es, apa pesan kelapa, apa pesan apa gitu. Begitu masuk jam 12 kurang seperempat, ente yang punya barang nanya. Mau sholat di mana? Kan akhirnya ikut sholat tuh. Nah itu namanya bukan bisnis itu dakwah. Dan itu ibadah. Jadi kalau orang bilang begini, sup nih kerjaannya bisnis mulu. Kerjaan gue ibadah mulu. Bentuknya bisnis. Ada kalanya bentuk ibadahnya ngaji, baca Quran. Ada kalanya bentuk ibadahnya ceramah gitu. Boleh Ustaz, dakwah sambil bisnis? Oh iya boleh. Bisnis sambil dakwah? Boleh. Yang gak boleh minta duit. Aneh orang yang manggil tuh gak boleh. Boleh cek dah. Di YouTube, di apa gitu. Dulu YouTube, sekarang YouTube ya. Itu dibeli. Ada lagi pertanyaan yang lain? Apa pertanyaan yang lain? Menurut Ustadz, pelapak online shop wajib bayar zakat 2,5% juga gini. Ini urusan matematika sedekah sih. Ya. Kalau mau maju emang, jangan pakai mikir ngeluarin duit itu. Ya. Kalau pengen maju, jangan mikir ngeluarin duit. Kita kalau untung sedekah, itu mah udah kewajiban kali.
Yang hebat ini sebelum lu untung, lu sedekah. Woi, itu cakep itu. Itu berkah deh tuh. Berkah. Disebut berkah gimana? Barang hitungannya misalkan cuma 10 item. Keuntungannya satu item 10.000. Berarti kalau 10 item kan 100.000. Tapi nih Ji, gara-gara lu sedekah satu item nih keuntungan satu item buat yatim dah gitu. 10.000 ini angka keberkahannya bisa sampai 1 juta gitu. Nah yang disebut berkah kan gitu. Kita jualan tiap hari judulnya buat bayaran sekolah anak. Nah tapi yang satu ini ngelakuin jualan buat sekolah anak orang lain. Akhirnya anak dia beasiswa coba. Bukan sampai SD, SMP, SMA doang. Sampai S7. Kalau mau kuliah S8. Nih, udah diiklanin. Iya bener, itu namanya berkah. Jadi buat para pelapak, pertanyaannya sih nggak perlu dijawab. 2,5% yang mikir mah, itu namanya bukan pebisnis bos. Lihat itu si Mark, apa itu? Bacanya susah, gue ribet. Mark apa itu namanya? Zuckerberg. Ya, Rebok. Si Zack itu, si Mark itu, wih kan hebat tuh. Sedekahnya kayak begitu. Terus siapa lagi tuh? Siapa? Microsoft tuh siapa namanya? Bill Gates. Coba sedekahnya pakai gitu, Allah. Terus kita yang di Arab tuh siapa? Namanya? Yang punya Rajhi Bank itu. Sulaiman Ar-Rajhi. Tuh sedekah sampai 200 triliun. Ini saya pernah ke masjidnya tuh. Allahu Akbar. Pertanyaan dari pemirsa. Bisa tusuk gimana? Kan tahu aja loh. Kan ada kalanya ibadah itu ada yang diumumkan buat dakwah. Ada kalanya ibadah itu yang disembunyikan. Ada lagi pertanyaan lain? Seberapa besar pengaruh bisnis dengan sedekah? Wow, gede banget. Gede benar. Nggak ada sejarahnya para pebisnis yang rajin sedekah itu bangkrut, nggak ada. Yang ada malah tambah berkah. Salah satu keberkahannya tambah banyak usahanya. Benar. Ada satu orang ya. Ini yang cerita ini Ustadz siapa yang dulu sama Agim beliau tuh Ustadz Komar. Ustadz Komar. Ustadz Komar itu tuh di DT beliau, terus kemudian pamit sama ngembangin lembaga sendiri. Ustadz Komar tuh suatu saat cerita gitu. Ada orang sepet bener hidupnya. Dia pengen pergi haji, gak bisa-bisa gitu. Karena dia ngumpulin dari warungnya seberapa banyak sih. Ya kan? Akhirnya suatu saat dia ngikutin saran Yusuf Mansur katanya. Itu warung diinjak sama dia semua barang. Jadi barang diinjak buat gitu. Kemudian disedekahin semua. Alhamdulillah lagi bangkrut dia. Ya, kagak dagang lagi. Tapi hanya berjarak berapa bulan gitu. Itu umroh, kemudian haji. Tuh, dari mana coba duitnya? Udah nggak masuk akal. Sedekah begitu. Jadi kalau soal ada nggak pengaruhnya? Saran saya, ya rasain sendiri. Lakuin, rasain. Jangan diceritain. Kalau diceritain mah kita timbulnya jadi begini. Masa sih? Kalau diceritain begitu. Tapi kalau jalanin sendiri, insya Allah. Ya, bapak-bapak misalkan habis gajian, ya. Bapak-bapak habis gajian, sedekahin aja. Ya. Insya Allah ada tuh berantem gini. Dasar lo ngaji sekali di webinar Bukalapak, langsung sedekah gaji. Tapi lagi ribut, utusan nenek datang. Assalamualaikum, salam. Ada salam dari Nyai, disuruh ke rumah, gitu. Terus sama yang berdua nih ke rumah, lagi pada merengut tuh. Berdua lagi pada berantem. Habis sedekah. Nyai ngomong, lo bisa cuti enggak? Mengapa cuti Nyai? Nemenin gua pergi umroh. Masya Allah. Lah sedekah cuma 2,5 juta, 3,5 juta. Bisa pergi umroh. Nah, kemudian kata si cocok nih. Ya boleh Nyai. Tapi istri bagaimana? Istri lu ajak. Pergi nemenin gua berdua. Itu. Subhanallah. Pulang langsung ngomong. Tuh lo ngomongin si Yusuf Mansur aja lo. Lihat sekarang nih bener kan tuh dia. Udah besok kita sedekahin gaji lagi gitu. Lama-lama gak usah kerja aja udah.
Enggak, justru kita kerja kan hebat. Orang lain kerja buat dirinya. Situ kerja buat orang lain. Top itu. Saya nih, Yusuf Mansur dengan izin Allah nih, ini bukan ria ya. Ini bukan ria nih. Ria itu anak Ustadz Akib. Jangan dibawa-bawa. Iya, ria itu anak Jembatan 5. Ya, Kampung Sawah. Saya ini, jangan izin Allah gitu ya. Dari dulu udah paham. Nah kalau gue mau bawa duit lebih banyak lagi, gimana caranya? Asal gue dapet amplop, tuh duit gue sedekahin. Ntar orang lain ngumpulin duit buat DP mobil, ya abis itu ngangsur, sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, gue mau nggak perlu. Itu terjadi gitu. Dapat nih sedekah, dapat nih duit dari orang lain, bagi aja kanan kiri, bumbang. Kita pulang, yang kita bawa apa? Janji Allah. Gitu. Kita cium tangan pun istri itu ya. Udah pulang kak, udah. Alhamdulillah. Dulu masih kakak manggilnya, semiskin. Sekarang gue papa. Pulang kak, iya. Nah, terus bagaimana ceritanya? Saya bilang, kita mau janji Allah nih. Insya Allah lah. Gitu. Benar kebukti. Jangan nyurutin ya. Oh kalau gitu gak usah usaha. Lu salah lo. Usaha itu ibadah, sedekah juga ibadah. Lu dua-duanya aja. Jadi dapat 2, dapat usaha juga, dapat sedekah juga. Gitu. Umi, Om, yang berisik, apa lagi ngajar? Ini di rumah gua ya kan, bebas. Apa tuh? Om, ingin kopi lah. Ingin kopi buat apa? Ya, jangan pakai gula. Bisnis harus diberikan sedekah. Sedekah yang baik dan benar harusnya diberikan kepada siapa? Siap. Kepada yang kita dengar sama yang kita lihat. Paham nggak? Sedekah itu kepada siapa kita kasih? Kepada yang kita dengar sama yang kita lihat. Jadi kalau emang ada yang kita dengar, dia aja gitu. Siapa itu? Dibilang jangan berisik malah ngobrol kan. Om, apaan itu? Apaan yang jatuh? Jadi sama yang kelihatan. Jadi kalau ada yang kelihatan yang deket, ya jangan jauh. Yang gini, ente mau bantu masjid. Tapi di kampung ente juga ada masjid yang lagi dibangun. Itu aja dibantu. Supaya nanti masjid yang jauh juga dapat gimana? Lu gedein sedekahnya. Gitu. Kalau pertanyaannya begini, emang kita repot juga. Ustadz, manakah yang harus didahulukan? 1, janda tua. Yang janda muda nih, janda tua. 2, anak yatim. Ya. 3, masjid. Terus akhir pertanyaannya, kan kita tanya, emang lu mau sedekah berapa? Jigo. Emang juga ribet baginya jigo mah. Ya. Saran saya, gedein sedekahnya. Jadi anak yatim kebagian, janda tua kebagian, masjid kebagian. Ustadz, emang ente duitnya banyak tuh, pengorbanan bos. Zaman dulu aneh waktu ngajar sedekah itu. Kita puasa Daud. Supaya jatah makan siang kita bisa sedekahin. Emang gitu lah. Kalau sedekah mah dari duit yang lu lapang mah. Pengorbanannya nggak ada bos. Tanya Oma tuh. Pengorbanan tuh. Oma ya. Ya oke. Mana lagi pertanyaannya? Mana yang lebih penting? Bayar utang atau sedekah dahulu? Iya. Yeah. Saya nulis buku tuh tentang itu. Tentang sedekah. Yang mana yang duluan? Kita bayar utang dulu, apa sedekah? Begini ya. Emang nih cara ini, nggak tapi didemenin sama orang yang kita punya utang sama dia. Ya. Kesannya kita jadi kayak ngedulin sedekah. Lu punya utang sama gua, lu sedekah. Gitu. Sedekah lu bisa, bayar utang ke gua nggak bisa. Gitu. Kalau sedekah itu mencukupi bayar utang, ya bayar utang aja. Contoh, lu utang 1 miliar. Ya. Lu ada duit nih 100 juta. Ya bayar aja tuh utang. Karena nendang gitu. Kan ngurangin tuh. Nah, dengan izin Allah, alhamdulillahnya, bayar utang itu juga hitungannya sedekah. Jadi orang kalau niat bayar utang sungguh-sungguh, niat nih gak punya duit nih, cuma niat, pokoknya saya bayar Pak Haji. Pokoknya saya bayar Bu Haji. Pokoknya saya bayar Pak, insya Allah. Pokoknya saya bayar. Asal benar. Bukan ngusir dia, penting dipulang dulu lah. Kan ada orang
Enggak dari hati. Asal ditagih, nembak mulu kan. Tar gitu. Tapi kalau dia dari hati nih, ntar Bu Haji insya Allah mau saya bayar. Itu dimunculin rezeki sama Allah. Ketika dia mampu bayar, maka bayar utang itu adalah sedekah. Tapi bila terjadi misalkan begini, utangnya 1 miliar. Tapi lu cuma punya motor atau kalau dijual goceng. Lah, apa kagak goyang tuh utangnya? Paham gak nih? Woi, paham gak? Utangnya kan gak goyang tuh. 1 miliar nih utang. Lu cuma punya sepeda gunung. Oh, dijual berapa sepeda gunung? Gak goyang kan? Nah, ini geser sedekah. Itu loh maksudnya. Paham? Tapi kalau bangsa lu punya utang 10 juta, tapi lu punya duit 2 juta, ya bayar utang aja dulu. Ini mah lu punya utang 10 juta. Tapi duit lu nih nggak ada, ilah-ilah cuma cincin nih. Yang kalau dijual misalnya cuma gope. Ya udah sedekah aja dulu gitu. Tapi jangan khawatir, kalau kita duluin bayar utang juga insya Allah itu jadi amal soleh. Gitu. 9 dari 10 pintu rizki itu dari perdagangan. 9-nya itu apa aja? Iya. Ini kayak lagi ujian nih gua. 9 dari 10 pintu rizki itu dari perdagangan. 9-nya itu apa aja? Iya dagang. Dagang 9 itu. Yang satu itu yang campur-campur. Silaturahim. Ada jalan sedekah, puasa. Gini loh. Kan 10 ya. Ini sebenarnya sih siloka, bukan berarti pintu rezeki itu 10, enggak. Ini cuma omongan. Dalam tanda petik bukan cuma kan ini yang ngomongkan emang Masya Allah. Maksudnya begini loh, untuk menggambarin betapa dagang itu pintu rezeki. Dari 10 itu 9-nya pintu dagang. Maksudnya pintu 1 dagang, pintu 2 dagang, pintu 3 dagang, pintu 4 dagang, semua itu dagang. Nah yang satu ini macam-macam nih. Yang satu ada minta ke pintu rezeki. Cuma jadi nutup yang lain lo kalau minta gitu. Ya. Itu minta itu pintu rezeki. Minta mama coba jajak. Assalamualaikum ma. Jadi dong. Pagi itu rezeki kan. Tapi jadi nutup pintu yang lain apa lu jadi malas. Nah, tutup pintu yang lain. Gitu. Oke? Ini saya bisa nyapa yang lain. Enggak sih ya. Kan jarang-jarang kelihatan ini doa. Saya hello dong. Assalamualaikum. Udah kawin belum lo? Belum. Nah, sini. Sini lo. Buat yang belum nikah ya. Nah. Boleh dijapre. Umur berapa sekarang? Saya 25. 25 mah udah mesti mikir ya enggak? Aneh 23 nikah, 25 punya anak. Gitu. Ya, anak pertama tuh 25 nih. Iya, ini doain untuk bisa nikah. Amin ya Allah. Ya, ada yang mau sama dia nih. Japre. Banyak kan pelapa. Om tante. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Bagaimana hafal Quran sambil berbisnis dengan waktu terbatas? Oke. Gini ya, manusia itu kalau hidupnya dengan beban, biasanya itu dia hebat banget. Ya. Jadi kasih beban tambahan dalam hidup kita. Sholat malam itu berat. Tapi begitu kemudian kita kebebanan sholat malam, jadi tambah hebat. Sholat duha itu berat. Begitu kita bisa tambahin hidup kita dengan beban sholat duha, tambah cakep. Kayak badan aja, badan kita ini. Tapi kita nggak pernah ngangkat-ngangkat barang, itu malah lembek bos. Kaki kita nggak pernah kita pakai-pakai, malah lumpuh. Gitu. Nah, ngapal Quran buat Yusuf Mansur itu kayak nambahin beban gitu. Nah, ketika kemudian tapi bukan nambahin beban kita jadi berat, karena beban yang satu ini kalau kita terima dia meringankan yang lain. Sesungguhnya kan gini ya. Sesungguhnya ini, kita kembali ke konsep berkah. Ada orang yang waktunya berkah, sama orang yang waktunya nggak berkah. Bagaimana cerita? Ada waktu berkah dan ada waktu yang nggak berkah. Begini. Coba ente jajal tiap malam bikin dosa. Dia malam bikin dosa. Bilang sama malaikat, gue lagi tes nih. Pokoknya gue tiap malam bikin dosa. Apa yang terjadi? Nanti malam-malam lu pada, besoknya tuh malam lu sempit. Ngerjain apa aja nggak cukup waktunya. Nah, itu jadi nggak berkah malamnya. Kenapa? Karena malam-malam yang udah dilalui diisi dengan ketidakberkahan.
Bagaimana kalau kemudian ternyata sepanjang hari nggak berkah? Udah makin sempit hidupnya. Nggak keburu aja. Mengerjain apa aja nggak keburu. Saya ya Yusuf Mansur ya. Banyak wasting time lu zaman dulu. Benar. Ya, kalau ngomongin dosa udah nggak ada habisnya kali. Dosa aneh lebih banyak kali daripada dosa yang terpada. Yang terjadi itu ya. Kayaknya kita digulung waktu lu benar. Tapi begitu kemudian saya pelan-pelan memperbaiki diri saya. Allahu Akbar. Saya bisa mimpin 6.000 rumah tahfiz. Kok ini menambah terus rumah tahfiz. Kalau kita pikir-pikir gini ya. Kok gue ada waktu ya mimpin 6.000 rumah tahfiz. Terus pesantren cabang ini ya ada 100 kali. Kemarin kapan tuh saya ngitung kan. Ini pikiran saya mungkin pesantren cabang cuma 7 atau 20 gitu. Ternyata pesantren cabang ada 100. Terus saya mimpin Petre. Ya. Bentar lagi saya masuk nih di Bukalapak. Ya kan, yang premium. Ya, upgrade. Cara ngupgrade gimana? Cara ngupgrade Bukalapak. Lu tahu nggak lu? Jangan-jangan cuma kameramen doang nih. Dagang lo, kamera lo jual. Lah, emang kan konsepnya begitu kan? Konsep Bukalapak kan gitu kan? Apa aja lu jual ya kan? Jadiin duit. Ya. Oh punya kantor. Oh gini kalau punya kantor lu jual. Saya ya begitu kemudian ngeluangin waktu buat Allah ya, baca Quran, sholat duha. Itu waktu kayaknya kayak melar, kayak nggak habis-habis. Bener. Kalau saya sok metin nih semua isi aktivitas hidup saya, niscaya yang baca pada bingung. Isi Ustadz nih ya, banyak banget kerjaannya. Nah, saya cuma balas, lu ya kali banyak diemnya, gitu. Bener, coba jajal pemirsa. Coba jajal. Ya, om dan tante coba jajal. Kasih deh sama Allah waktu yang agak panjang. Nanti Allah nyedekahin lagi waktu yang lebih panjang lagi. Kan gini ya, kita sedekah 1 menit nih ke Allah nih. Ya, nanti kan Allah sedekah 700 menit buat kita. 700 menit itu 10 jam. Jadi ntar lu ngerjain apa, nilainya 10 jam. Orang lain 10 jam baru kelar, lu cuma 1 menit udah kelar. Gitu loh. Nah, jadi hafal Quran di waktu yang terbatas itu top banget. Top. Oke. Ada pertanyaan. Saya seorang wanita muslim. Wanita muslimah kali ya. Sekaligus pelapak. Dalam berbisnis pastinya berinteraksi dengan siapa saja terutama kaum pria. Bolehkah menurut Ustadz dan bagaimana hukumnya? Lah, kan Khadijah perempuan. Terus dia dagang kan. Oh itu kan sebelum Rasul jadi Rasul. Bos, Rasul mah sebelum lahir juga udah dicap kali sama Allah. Ya kan sebelum lahirnya udah dikukuhkan. Cuma ini soal pengangkatannya aja kan gitu. Terus kita juga mengenal An-Nisa hawla Rasul. Perempuan-perempuan di sekitarnya Rasulullah memang itu orang-orang hebat. Insya Allah sepanjang kita pada jaga diri. Umpama pada saat ketemuan offline, kita jangan berdua. Kita minta ditemenin sama asisten kita, gitu. Sama staff kita. Saya kira itu insya Allah nggak apa-apa. Terus ketika online, chatting jangan nggak pugu lagu, gitu. Yang diupload foto-foto pakaian aja, jangan foto lo yang diupload, gitu kan. Maksudnya lagi pribadi lo ya, kalau lagi pribadi misalkan digodain nih sama yang beli. Saya mau lihat dong foto yang jual kayak apa sih? Itu jangan dilayanin. Gitu. Bapak kan mau beli topi saya, bukan mau beli muka saya gitu. Batas-batasan itu, sepanjang batasan itu diindahkan ya, diperhatikan insya Allah malah menjadi barokah. Sedekah namun berharap diganti lebih banyak, khususnya dalam berbisnis. Tujuannya menginginkan keuntungan. Ini memang menjadi perdebatan karena memang konsepnya udah berbeda dari awal. Kalau konsep saya kan bukannya niat, itu doa. Lah kalau doa sama bos, ente gak usah sedekah juga, ente boleh doa sama Allah. Ya Allah, sebenarnya saya bisa untung lebih banyak. Kan boleh. Coba. Perhatikan. Semua perhatiin. Jangan sampai yang ngaji cuma yang di web. Lu pada nggak ngaji. Perhatikan. Saya pebisnis. Saya doa nih sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan barang saya pada laku. Boleh nggak? Boleh. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya untung lebih banyak. Boleh nggak? Boleh. Terus gue sedekah nih. Tong, sini. Lu sekolah ya? Iya. Ikut ongkos.
Ya, ya Allah, dagang saya, tolong dia pada laku, ini saya sedekah tadi. Gitu. Pertanyaannya, kalau lo jawab nggak boleh, lo masih mau sedekah nggak? Enggak. Kenapa? Sedekah lu ngalangin lo doa. Gue mendingan gak usah sedekah dong. Tadi gue boleh nih doa. Gara-gara gue sedekah, gue gak boleh doa. Ya mendingan gue usah sedekah dong, bos. Rugi dong gue sedekah. Karena tadi kan gue boleh nih. Ya Allah, lakuin barang saya nih. Boleh kan? Boleh dong. Boleh gak? Boleh. Ya Allah, mudah-mudahan untungnya lebih banyak lagi. Boleh? Boleh. Ya Allah, barang dagangannya kalau bisa tambahin itemnya. Boleh? Boleh. Ya Allah, kalau bisa tokonya digedein. Boleh? Omset boleh? Boleh. Nah, nggak ada halangan kan berdoa? Oke, sekarang gue sedekah nih. Ini gue jam yang gue jual nih gue sedekahin supaya yang lain laku. Terus ketika dia nggak boleh, jadi rugi dong. Mendingan gue usah sedekah. Nih saya misalkan jomblo, belum punya jodoh, umpama. Ya Allah kasih saya jodoh, boleh? Boleh. Kasih jodoh yang soleh, boleh? Kasih jodoh yang soleha, boleh? Kasih jodoh yang punya pom bensin 6, boleh? Boleh, cuma malaikat kasih catatan. Masa mau langsung 6? Ya Allah kasih saya rumah, gitu. Jodoh yang bisa bikin saya juga punya rumah, boleh? Boleh. Terus saya punya iPhone nih, punya Samsung nih. Terus saya sedekahin. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan dengan saya sedekah iPhone ini, jodoh saya datang. Jodoh yang soleh atau soleha. Saya mau jual Samsung saya nih, terus mau saya bagi-bagiin duitnya buat sedekah. Mudah-mudahan jodoh saya datang, soleh-soleha, nanti saya bisa punya rumah, bisa bulan madunya di Mekah. Bila tidak boleh, gue rugi sedekah. Sampai sini paham? Jadi nggak ada halangan. Kenapa? Karena kalau sudah judulnya supaya, itu bukan wilayah niat. Itu sama aja begini. Lu sholat duha, kalau lu niatnya buat rezeki banyak, lu nggak boleh. Ya saya kalau berbeda kan nggak apa-apa juga. Itu saudara biasain berbeda. Umpama kata berbeda ya hargai perbedaan itu gitu. Ya, ya pendapat orang yang mengatakan jangan, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi saya boleh juga dong gitu kan, mengemukakan pendapat saya gitu kan, bahwa kalau judulnya sudah supaya, itu mah bukan wilayah niat, tapi itu wilayah doa. Lu sholat malam, kalau dibuat kaya, ya buat apa? Buat. Kalau buat, itu udah doa gitu loh. Itu wilayah doa. Nah, cuman ketika di bahasa Indonesia ini yang sama, niat lu apa? Lah, perasaan gua kalau niat sholat duha mau sholat sunat duha. Kalau kita niat sholat malam, sholat sunat tahajud, kan begitu. Tapi ketika kita habis sholat, kita minta sama Allah rizki, itu mah doa, bro. Lu bangun malam, nggak usah sholat tahajud juga boleh doa. Boleh ya? Boleh. Nih, orang baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Boleh? Boleh lah. Orang baca Quran, ya kan? Tapi abis itu saya ngoyor pergi aja. Boleh nggak? Ya boleh lah. Mungkin ada tamu, ada apa, betul? Ada satu lagi nih. Hanifah wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Ya Allah. Saya habis baca Quran, berkahi dong rumah tangga saya. Boleh nggak? Gua kasih tahu ya kalau nggak boleh ya. Gua kasih tahu nih. Lo nih habis shadaqallahul azim, robot, kentut. Boleh nggak? Ya boleh lah. Boleh nggak? Lah kentut boleh, masa lu nggak boleh? Mudah-mudahan kita bisa ngaji terus nih bab sedekah ya. Ini soal berkah usaha itu kalau amal sedekah nggak ada lawan, nggak ada lawan, asli nggak ada lawan. Benar-benar nggak ada lawan. Bisnis yang berkah ciri-cirinya seperti apa ya? Oke. Ini kita kembali lagi nih ke topik. Ciri-ciri berkah usaha itu yang pertama, usaha lu halal modalnya. Gitu. Yang kedua, jangan ninggalin yang wajib. Ya, syukur-syukur nambah sunnah-sunnahnya. Wah, udah dah. Berkah dah udah. Insya Allah. Kemudian begitu dia punya hasil, dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Ngasih nafkah istri,
bantu suami, nyekolahin anak, ngulihin anak, nyekolahin adik, ngulihin adik, mungkin haji umroh orang tua, ya. Kemudian bikin jalanan, ngadain lampu. Nanti ini niat buat berkorban nanti bulan suci Idul Adha, ya, hari Idul Kurban. Kemudian apalagi kita datang silaturahim ke orang tua, kita kemudian niat beli mobil supaya nanti orang tuanya Idul Fitri pulang kampung. Wah, itu usaha pasti berkah. Insyaallah, insyaallah. Ada lagi yang lain? Ini apa ini ya? Dari Ella. Cukup ya? Oke, udah tadi ya. Oke. Ini udah habis waktunya. Sampai gimana? Masih ada? Ucapan terima kasih oleh Ustadz Yusuf Mansur. Ini ada ini nih, ada random. Jadi gue jadi Ustadz juga masih diajarin. Dan gue jadi Ustadz masih belajar. Gitu. Jadi tandanya siapa aja mesti belajar. Nah kalau emang nggak tahu, ya mesti belajar. Yang tahu mesti ngajarin. Gitu. Bagus. Ucapan terima kasih oleh Ustadz Yusuf Mansur. Baik. Terima kasih banyak nih buat semua ya. Terutama nih kawan-kawan yang tadi dari sore nih supaya kita bisa ngaji sekarang. Masya Allah kawan-kawan bisa ngaji. Satu-satu sini. Sini. Kenalin. Ayo. Jarang-jarang dikenal-kenalin aja. Nah, ini kan pengen tahu kan siapa aja yang bantu-bantu saya. Nah, salam dong. Salam. Waalaikumsalam. Misalnya. Siapa nama? Yan. Ya, insya Allah keluarga yang barokah. Amin. Amin. Anak insya Allah pada jadi semua. Amin. Amin. Istri juga pada soleh insya Allah. Amin. Siapa lagi? Sini, ayo, mas sini. Ayo, jarang-jarang loh. Ayo. Kan kita mesti terima kasih dong ya kan sama yang orang di belakang layar. Nah, siapa nama? Kenalin dong. Saya Jibran. Jiba. Udah pergi haji belum? Alhamdulillah belum. Insya Allah nanti haji Jiba. Dia banyak rezeki ya. Amin. Nah, siapa? Nanti udah tadi. Jomblo ya. Ini kameramen. Sini loh. Nah, ini dia. Siapa yang nama? Joko. Insya Allah. Udah nikah belum? Akan. Subhanallah. Udah deh. Insya Allah. Udah. Ajukan proposal. Ajukan proposal. Siap. Op. Ngomong-ngomong kalau orang pada mau beli kaos ini di mana? Ada. Gue mau juga nih. Oh iya. Nanti. Nah, iya dong. Gue beliin dong. Oh ada nih buat gue nih. Oh ya sini. Gue dapet juga. Disiapin ya. Oh, emang rezeki orang soleh. Makasih nih buat Bukalapak. Wah keren. Siap. Kita buka dulu. Ini yang namanya berkah ya kan. Ngajar dapat kaos. Subhanallah. Iya deh. Tapi kan gue berdua sama bini gue. Kirimin. Modus. Iya dah. Buat kawan-kawan semua terima kasih banyak ya udah ngeluangin waktu. Saya masih mau kok ngajar kapan-kapan ya. Nanti insya Allah saya masih mau ngajar. Saya pengen ngajar bisnis ya yang insya Allah mudah-mudahan saya punya materi cakep banget. Ya ini ningkatin omset. Cakep itu. Cara ningkatin omset. Gitu. Insya Allah dah. Buat Kamis besok jangan lupa ya. Saksikan webinar komunitas Bukalapak selanjutnya bersama CEO Bukalapak Mas Zaki. Ini orang baik banget. Saya baru kenal tapi udah kayak saudara lahir batin. Subhanallah dah. Itu namanya orang berkah. Orang berkah tuh kita kalau berteman sama dia enak gitu. Kita ngeliat mukanya enak gitu. Lalu dibagi duit sama dia. Wah, saya tambah senang lagi. Kita baca doa kali ya. Udah kelar kan nih? Kita baca doa yuk buat komunitas Bukalapak dan juga buat semua pebisnis lain ya, bukan cuma Bukalapak. Semualah yang berkiprah di Indonesia maupun di dunia memberi cahaya dengan ilmunya, dengan kreativitasnya. Mudah-mudahan Allah banyakin rezekinya. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang pada ikut maupun yang belum pada ikut. Sementara dia punya hajat, kabulin hajatnya. Sementara dia punya masalah, selesaiin masalahnya ya Allah. Sementara dia punya dosa, ampunin dosanya. Ya Allah ya Rahman Rahim, ya Dzal Jalal wal Ikram, yang belum pada nyampe ke Mekah Madinah, nyampein di Mekah Madinah. Ya pada pergi haji ya atau umroh duluan dah. Yang belum pada nikah, nikahin. Yang pada punya utang, lunasin. Yang pada sakit, sehatin. Yang hidupnya sempit, luasin. Yang rezekinya kurang mulu, cukupin. Ya Allah, mudah-mudahan yang pada belum punya anak juga bisa punya anak keturunan semua. Mudah-mudahan Bukalapak tumbuh menjadi lebih gede daripada Alibaba.
Ya, lebih gede daripada Amazon. Insya Allah. Mudah-mudahan Bukalapak juga manfaat dunia akhirat. Dan urusannya, hubungannya antara satu dengan yang lain bukan cuma bisnis, tapi juga urusan kekeluargaan. Menjadi saudara, lahir batin dunia akhirat. Ya Allah, izinkan saya Yusuf Mansur juga ikut belajar. Sama teman-teman Bukalapak, sama om dan tante yang pada ngeliat. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa menjadi kakak yang baik, juga bisa menjadi adik yang baik, teman yang baik. Kali-kali aja nanti bisa jadi presiden yang baik. Amin, insya Allah. Aminin apa? Amin. Ikhlas, amin. Insya Allah. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alaihi. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, coblos nomor 4. Kagak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah pencet ini.